Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini saya akan bertanya tentang problematika di masyarakat. Mungkin masyarakat kita ada yang mempertanyakan, misalkan kita niat untuk berkorban, pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Oke. Ini banyak terjadi nggih. Ya. Ya Allah nggih. Bagus ini pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan tentang bagaimana kalau kita berkurban lalu pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, kita pelajari dulu, ngaji dulu tentang klasifikasi dari kurban itu sendiri. Jadi kurban itu ada dua macam. Yang pertama kurban sunnah, yang kedua adalah kurban wajib. Artinya kurban sunnah dan wajib ini berkaitan dengan penyebabnya. Kalau kurban sunnah, maka penyebabnya adalah ya karena dia ingin melaksanakan kesunahan di hari raya Idul Adha. Sehingga dia melaksanakan kurban. Tidak ada tendensi, tidak ada penyebab apapun yang menjadikan dia harus melaksanakan kurban. Nah, itu kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah agar kita melaksanakan sunnah. Salah satunya adalah mengambil hati dari hewan yang dikurbankan. Kalau Rasulullah dulu itu kalau kurban, beliau itu mengambil hati untuk dimakan. Nah, niatnya untuk apa? Tabarruk, untuk mengambil berkah. Ini mungkin yang jarang diketahui atau jarang dilaksanakan juga. Jadi hati dari hewan yang kurban, yang dikurbankan diambil, dimasak, dimakan untuk mendapatkan berkah dari kurban. Itu kalau kurban sunnah. Nah, yang kedua ini adalah kurban wajib. Kurban wajib ini ada dua hal juga. Ada dua hal. Pertama, karena wajibnya itu nazar, berjanji. Misalkan, ini Mas Bagus nazar. Saya kalau mau hafal Quran 30 juz nih, saya mau kurban sapi. Nah, ini. Insya Allah mungkin Mas Bagus 30 juz nih. Kurban wajib karena nazar, karena berjanji. Maka jatuhnya dari kurban sapi ini adalah kurban yang wajib, bukan kurban yang sunnah, karena ada nazar tadi itu. Yang kedua, karena dia mau melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Untuk orang yang sudah meninggal. Ini saya bacakan di Tuhfatul Muhtaj ini. Falau duha an ghairi biizni kamayitin awsa bidzalik falaysa lahu wala li ghairihi minal aghniya al aklu minha wa bihi sarrahal fal fil mayitah wa allallahu bi annal udhiyah waqa'at anhu fala yahillu al aklu minha illa bi idzni faqad ta'azzara fayajibu at-tasadduq bihi anhu. Jadi kalau melihat keterangan yang tadi disampaikan, kalau kurban wajib seperti halnya tentang orang yang berkurban karena orang yang sudah meninggal, maka ini jatuhnya kurban wajib. Kalau kurban wajib, maka wajib at-tasadduq biha. Jadi wajib mensedekahkan seluruh daging kurbannya kepada fakir dan miskin. Kalau kurban sunnah itu tidak wajib semuanya, tidak. Bahkan tadi kita mempelajari kurban sunnah, ada kesunahan untuk mengambil hati, ya, untuk tabarruk. Tapi kalau kurban wajib, semuanya, dagingnya, semuanya harus dikurbankan. Tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Tidak boleh juga dimakan oleh orang yang kaya. Jadi semuanya disedekahkan kepada fakir dan miskin. Karena ini kurban wajib. Alasan tadi kalau kita baca, kenapa kurban untuk orang yang sudah meninggal diklasifikasikan sebagai kurban wajib? Karena kurban untuk orang lain itu harus mendapatkan izin. Nah, sekarang bagaimana orang yang sudah meninggal? Kan nggak bisa minta izin. Nggak bisa minta izin. Jadi semuanya harus disedekahkan kepada fakir dan miskin. Walaupun ya ada khilaf di sini tentang memperbolehkan mensedekahkan, menghadiahkan kepada orang yang kaya. Kalau sedekah itu konteksnya kepada fakir miskin. Tapi kalau untuk orang kaya, konteks di dalam kitab biasanya dengan kata-kata hadiah. Walaupun ada ikhtilaf di sini, tapi kalau kita belajar tentang
al-khuruj minal ikhtilaf ini mustahab. Jadi kalau kita mau keluar dari hal-hal yang diperdebatkan agar aman, itu lebih disukai, lebih disunahkan. Sehingga kita lebih mencari pendapat yang aman. Kalau kurban wajib maka semuanya disedekahkan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Jadi harus hati-hati nih, jangan gampang-gampang untuk bernazar. Kalau nggak kepingin jatuhnya kurban wajib tadi itu. Nah, jadi ada dua kurban itu saya simpulkan. Ada kurban sunnah dan ada kurban wajib. Kalau kurban sunnah, maka dagingnya boleh diambil oleh yang berkurban. Dan juga boleh dihadiahkan kepada orang yang kaya. Tapi harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Kalau kurban wajib, semuanya wajib disedekahkan kepada fakir dan miskin. Penyebabnya tadi kurban wajib ada dua. Pertama nazar, yang kedua karena ada niat untuk menyembelih kurban kepada orang yang sudah meninggal. Nah, terus untuk solusinya bagaimana? Nah, ini solusinya ini untuk orang yang ingin, mungkin anak ingin memberikan hewan kurbannya kepada ayah yang sudah meninggal. Maka solusinya adalah niatkan kurban itu untuk dirinya sendiri, kurban sunnah. Tapi niatkan pahala itu untuk orang yang sudah meninggal. Ayah, ibu. Jadi ini adalah solusi untuk anak-anak, untuk kita-kita yang kepingin memberikan pahala kurban kepada orang tua. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.